Halo, kembali lagi bersama kami di Potek LPM FT Widya Mandala Surabaya. Saya Aldo. Dan saya Jeffrey Siawan. Kami merupakan mahasiswa jurusan Teknik Industri. Nah, narasumber kali ini merupakan narasumber yang aktif di bidang kepanitiaan dan keorganisasian. Dia merupakan seorang ketua dari IC dan juga BPM. Mari kita sambut Kak Mayang. Yeay. Halo, Kak Jeffrey. Halo. Kak. Puji Tuhan sehat. Jeffrey sama Aldo gimana nih kabarnya? Baik, Kak. Oke. Nah, Kak, banyak anak-anak di sini tuh yang masih belum tahu apa itu IC. Bisa nggak Kakak jelasin dulu apa itu IC? Oke, jadi IC ini adalah salah satu event dari Industrial Engineering ya teman-teman. Jadi IC ini target pesertanya adalah untuk anak-anak SMA gitu. Jadi pada tahun ini IC ini diadakan secara daring gitu teman-teman. Jadi IC ini sebenarnya udah dari tahun-tahun 1998 nih Do sama Jeffrey nih. Jadi udah lama banget terus, dan itu selalu rutin tiap tahunnya itu selalu ada gitu sih. Jadi di dalamnya itu ada perlombaan, ada juga pokoknya intinya kompetisi lah gitu di dalamnya. Pokoknya seru banget tentang ilmu teknik industri gitu sih Do. Oke, baik. Kak. Jadi IC tahun ini virtual. Tahun kemarin Jeffrey, tahun kemarin. Iya, tahun kemarin, tahun 2020. Aduh. Iya. Oke. Jadi guys, IC yang tahun lalu itu diadain secara virtual guys. Jadi beda sendiri gitu ya Kak? Iya, betul banget. Bener kata Jeffrey. Nah, Kak, motivasi awal yang membuat Kak Mayang ini mampu untuk menjabat menjadi ketua IC dan juga BPM itu apa, Kak? Apakah memang berencana pengen jadi atau ada cerita lain, Kak? Oke. Kalau tadi Aldo tanya berencana atau tidak, itu sama sekali nggak ada rencana tuh. Jeffrey juga nggak ada rencana sama sekali, dan nggak ada strategi yang benar-benar matang untuk meraih kedua posisi ini, itu nggak ada sih. Dan mungkin di sini aku bersyukur banget sama Tuhan karena Tuhan mempercayakan kedua posisi ini, dan tentunya aku bisa berproses di dalamnya, aku bisa menjadi garam dan terang dunia di dalam event IC maupun keorganisasian yaitu BPM FT. Dan kalau untuk mampu menjabat keduanya ini, Aldo dan juga Jeffrey, jadi ketua IC dan juga ketua BPM ini aku rangkap mulai dari bulan Agustus nih. Jadi mungkin lagi masa-masa hektiknya itu Agustus, September, Oktober, November. Nah itu di antara 4 bulan ini tuh benar-benar, karena IC kan bulan November ya teman-teman. Nah itu jadi benar-benar 4 bulan ini lumayan apa ya, agak butuh usaha yang luar biasa gitu kan untuk menjalankannya gitu. Nah tapi kalau untuk motivasi, kok bisa sih ikut kepanitiaan dan juga keorganisasian kayak gitu, kok semangat banget gitu ya, mungkin ya Aldo penasaran banget itu ya pasti ya. Iya, Kak. Saya sangat penasaran, Kak. Oke. Nah, sebenarnya simple sih teman-teman. Jadi dulu itu waktu aku di SMP itu mulai dari SMP sih aku ikut kepanitiaan dan juga ikut organisasi, dan mungkin turun maksudnya meningkat terus sampai ke kuliah ini gitu. Jadi dan salah satu motivasi terbesar kenapa kok aku pingin banget aktif di kepanitiaan dan juga keorganisasian itu, jadi karena dulu itu aku di di SMA negeri nih teman-teman. Ini sedikit cerita aja ya teman-teman. Jadi di SMA negeri itu pasti keinginan dan harapan siswa-siswinya itu pasti harus masuk ke kuliah negeri PTN ya kan. Nah terus karena Tuhan tidak berkehendak aku di PTN, akhirnya masuklah di PTS nih teman-teman, di WM kayak gitu. Nah WM ini kan sebenarnya udah punya nama kan ya teman-teman, udah ada udah punya nama baik lah sebenarnya gitu. Tapi mereka itu kayak berpandangan sebelah mata gitu teman-teman. Jadi kayak ngerasa apa sih kamu lo masuk PTS kayak gitu, apa yang dibanggakan gitu di dalam PTS. Nah mulai dari situ aku ngerasa aku harus ngebuktiin sesuatu hal yang membuat mereka itu kayak terkesan, oh iya Mayang bisa gitu, Mayang bisa di sana gitu. Jadi
istilahnya walaupun di mata mereka ya, ini aku nggak mandang WM jelek enggak, tapi di mata mereka itu istilahnya aku masuk ke PTS, tapi aku bisa loh menjadi manfaat bagi orang-orang sekitar di WM ini sendiri kayak gitu. Dan banyak banget pembelajaran yang udah aku dapetin di WM, mulai dari public speaking, kemudian komunikasinya bagaimana, kemudian organisasi, kepanitiaan, semuanya itu aku dapetin di WM kayak gitu. Jadi ya itu sih, aku mau kayak ngebuktiin aja sih omongan-omongan orang yang kayak mandang rendah seseorang hanya dengan melihat posisi mereka kayak gitu. Jadi ya itu salah satu motivasiku. Tapi kalau untuk berencana atau tidak itu enggak sama sekali sih Do, tidak ada strategi yang bener-bener gimana gitu, enggak ada sih Do. Itu kalau dari aku. Oh, baik Kak. Jadi kakak emang nggak berencana, mungkin udah jalan dari Tuhan gitu Kak. Iya, puji Tuhannya sih itu, iya betul Do. Jadi kakak udah aktif di organisasi sejak SMP Kak? Iya betul banget Do, dan waktu SMP itu juga pernah dipercayai jadi ketua OSISnya di SMP gitu. Terus dan mulai dari situ kayak apa ya, jadi pemantik gitu loh Do, kayak waduh ini bisa diteruskan, ini bisa gitu. Itu sih Do yang jadi motivasi terbesar. Wow, keren sekali kakak. Puji Tuhan. Nah Kak, cara bagi waktu antara kuliah dan kegiatan Ormawa gitu gimana Kak? Apakah kakak ada tips dan saran dalam membagi waktu Kak? Oke, kalau sebenarnya aku bukan orang expert untuk membagi tips dan trik ya teman-teman, tapi mungkin ya sharingku ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jadi kalau untuk membagi waktu antara kuliah dan kegiatan Ormawa dan juga kegiatan IC ya pada saat itu ya, sebenarnya simple banget sih teman-teman, dan ini menurutku klasik juga. Orang-orang bilang bahwa kita harus ngelis job kita dulu, ngelis hal-hal apa saja yang ada di depan kita. Nah, aku ngelisnya ini teman-teman itu dalam jangka 1 minggu. Jadi 1 minggu itu aku kumpulin semua nih pekerjaan-pekerjaan apa aja yang menurut aku itu akan aku kerjakan selama 1 minggu itu kayak gitu. Hal-hal apa saja sih yang harus aku kerjakan? Mulai dari misal aja ngecek proposal, nah kan itu kan tugasnya BPM banget ya Do ya. So, terus mungkin kalau misalnya ada rapat IC, nah itu semua aku list semua. Terus aku ngurutin nih pekerjaan mana yang sekiranya itu jadi prioritasku. Nah, untuk memilih pekerjaan tersebut jadi prioritasku itu ada 2 faktor nih, Aldo dan juga Jeffrey. Teman-teman sekalian, ada 2 faktor. Jadi pertama itu aku ngelihat dari tingkat kesulitan pekerjaan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ngelihat waktu deadline-nya dia. Jadi kalau misal nih kerjaannya tuh sulit banget dan kira-kira aku bakalan ngerjain itu 3 hari sampai 4 hari, aku bakalan ngerjain hal tersebut terlebih dahulu gitu, sambil melihat deadline-nya juga. Itu sih kalau untuk aku cara membagi waktunya. Jadi aku ngelis apa aja yang perlu dari tugas kuliah, tugas Ormawa, tugas kepanitiaan kayak gitu, sampai akhirnya aku ngeprioritasin mana dulu yang harus aku kerjakan, dan harus pastinya sesuai dengan deadline yang udah ditentukan itu. Nah, kalau sama ini sih satu lagi, setiap orang itu kan pasti punya ini ya sendiri-sendiri ya. Kayak misal Aldo kan juga misal aku ngerjain itu mana dulu ya Kak ya. Kira-kira kelihatannya aku lebih ngepentingin tugas kuliah aku nih Kak. Nah, itu terserah Aldo sih, terserah Jeffrey juga mau ngepentingin yang mana dulu untuk dikerjakan. Tapi kalau dari aku ya itu tadi 2 faktor itu tadi yang jadi penentu mana yang aku kerjain. Dan aku juga harus tahu nih, kalau misal aku ikut sebuah organisasi, aku harus bertanggung jawab atas organisasi tersebut. Dan aku harus tahu nih, setiap harinya aku bisa ngeluangin waktu untuk organisasi ini kira-kira berapa jam sih? Kayak gitu. Semakin lama aku meluangkan waktu di hal tersebut, maka semakin expert juga kan aku dalam hal tersebut kayak gitu. Jadi kalau misal kamu belajar kalkulus misalkan, nah kalkulus yang misal si A ini belajar cuma 2 jam, terus si B belajar 5 jam, pasti lebih expertan yang 5 jam dong gitu kan. Nah itu, jadi kita harus benar-benar tahu nih, kalau kita ikut organisasi kira-kira berapa ya satu harinya aku ngabisin waktu untuk organisasiku ini, apakah 2 jam, apakah 3 jam. Nah itu yang harus benar-benar dipikirkan sih. Kalau memang kalian ingin expert di bidang hal tersebut gitu kan, ya
lamain waktunya kayak gitu. Tapi yang ingat juga ya, tugas utama kita adalah belajar. Itu sih yang paling penting. Oke, baik. Dengerin ya guys. Tips-tips dari Kak Mayang ini. Pertama, list tugas-tugasmu, kemudian prioritaskan yang paling penting itu yang mana, dan tentu saja yang terakhir itu dikerjakan guys. Ya betul. Nah, Kak, aku mau tanya, terus Iya. gimana cara mengatasi kakak kalau ada mungkin stres atau suntuk kalau mengatasi hal-hal tersebut? Oke, kalau stres sama suntuk ya, kalau aku pribadi sih karena aku suka traveling ya teman-teman, dan juga orang tua aku mendukung akan hal tersebut, jadi aku lebih, kalau misal udah bener-bener penat deh ini ya Jeffrey ya, sama Aldo sama teman-teman juga, itu aku bakalan stop dulu pekerjaanku, karena percuma, di pikiranku gini, percuma kita ngerjain sesuatu hal yang udah kita muakin gitu loh, udah kita kayak ngerasa aduh belenek banget, waduh orang Jawanya keluar, belenek banget gitu kan. Kalau udah belenek kita paksain itu nggak bakalan maksimal gitu, nggak bakalan optimal pekerjaan atau hasilnya kita nanti gitu. Jadi saranku mending istirahat dulu sejenak, entah itu 1 hari atau mungkin jam-jaman, terserah kalian. Kalau aku pribadi, aku traveling sih, kayak misal hangout sama teman atau enggak hangout sama keluarga, kayak gitu sih kalau mengatasi kepenatanku, Jeffrey dan Aldo gitu. Oke, baik Kak. Jadi harus diselingi dengan waktu me time gitu ya Kak ya? Betul. Biar nggak stres. Nah, apa ada Kak? Pasti suatu acara itu ada hambatannya. Nah, hambatan dalam acara BPM ini apa Kak? Terus bagaimana cara kakak mengatasinya? Oke, hambatan terbesar ya teman-teman. Sebenarnya yang membuat kita shock semuanya sih, nggak hanya BPM, nggak hanya program IC aja sih. Semuanya itu adalah dari luring menjadi daring. Itu yang paling menjadi hambatan sih sebenarnya di awal. Tapi setelah melakukan penyesuaian, akhirnya ya kita bisa mulai terbiasa dengan keadaan dan akhirnya kita bisa tahu nih solusi yang terbaik seperti apa. Nah mungkin untuk hambatan yang IC kemarin, ini aku bahas satu persatu dulu ya teman-teman. Kalau untuk yang IC kemarin itu karena tadi yang udah aku jelasin di awal bahwa sebelum-sebelumnya itu diadakan secara luring, kemudian diadakan secara daring dengan persiapan hanya 4 bulan gitu. Jadi ya itu sih hambatan yang terbesar, karena daring juga kan pasti perlu banyak perencanaan ya teman-teman, mulai dari koneksi, kemudian ada dari kuota kayak gitu, terus nggak ada human touch itu loh teman-teman, nggak ada kayak misal aku kalau ketemu sama orang kan bisa kayak kamu kayak gitu kan. Nah kalau sekarang kan kita nggak bisa toh, kita hanya terpaku sama layar, terpaku sama device kita aja, dan kita bener-bener nggak tahu perasaan orang itu kayak gimana di sana gitu kan. Banyak faktor lah itu yang mungkin menjadi hambatan dalam pelaksanaan DC dan juga saat kepengurusan BPM FT ini juga sih teman-teman. Dan mungkin kalau untuk BPM FT sendiri itu hambatannya yaitu bener-bener acara yang awalnya luring akhirnya dirubah jadi daring, dan kita harus menyesuaikan bagaimana cara memeriahkan sebuah acara yang awalnya luring jadi daring itu gimana sih biar mereka tuh nggak monoton, nggak capek kayak gitu. Nah akhirnya yaitu dalam yang acara pemaparan PK2 yang diadakan oleh BPM FT, akhirnya kita membuat sebuah kayak tes psikologi lah istilahnya untuk teman-teman yang jadi peserta. Nah itu kan siapa sih yang nggak suka sama tes psikologi gitu kan, yang bisa mengenal diri sendiri itu siapa nggak suka kayak gitu. Nah maka dari itu kita coba olah program kita dibuat secara semenarik mungkin. Itu sih mungkin hambatan terbesarnya ya Jeffrey ya.